الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita sekalian, rupa nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat ini pula lah kita tergerak mengayunkan langkah kita untuk menuju ke masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim yang mukmin, yakni salat Jumat bersama-sama. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang kita laksanakan, yang kita ayunkan dari tempat masing-masing akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya. Sidang Jumat yang berbahagia, kemudian marilah sama-sama kita panjatkan pula puji syukur tersebut tanpa henti-hentinya demi untuk memberikan rasa syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan mengajarkan ajaran-ajaran yang akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita mulai dunia ini sampai ke akhirat kelak, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bersama ini khatib mengajak kita, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan tersebut betul-betul menjadikan darah daging peri kehidupan kita sehari-hari di kesempatan kita hidup di atas dunia yang fana ini. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, khatib mencoba membawakan judul peringatan penting tentang pelaksanaan salat bagi kaum muslimin semuanya. Sidang jamaah yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa salat adalah satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali bagi orang-orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perintah kedua adalah aqimus shalah, mengerjakan salat, karena ini adalah perintah yang sangat penting dari perintah-perintah lain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih penting dari amal-amal yang lainnya. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, seperti apa keutamaan salat tersebut adalah di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktu-waktunya. Dengan ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa salat adalah tiang yang sangat penting di dalam agama kita. Seperti ayat yang disebutkan tadi adalah kewajiban kita kepada kaum
sebagai kaum muslimin yang mukmin melaksanakan ibadah solat yang sudah ditentukan waktunya. Apa yang tersirat di sini? Bahwa melaksanakan solat harus tepat pada waktunya. Kebanyakan kita kaum muslimin setelah mendengar azan, sebentar lagi waktunya masih panjang, dan ini dan itu karena pekerjaan masih banyak. Ini adalah suatu hal yang salah karena perintah Allah menyatakan bahwa solat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Setelah azan berkumandang, kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah solat. Ini barangkali masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mematuhi perintah Allah seperti ayat tersebut di atas. Karena apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 645 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Walaupun itu sangat berat, tapi harus dilaksanakan dengan keadaan khusyuk. Kita tidak boleh terburu-buru di dalam melaksanakan ibadah solat, tapi harus khusyuk karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan lagi di dalam surat Thaha, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah li zikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dengan mendirikan solat sebagai sarana untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barangkali ini adalah introspeksi bagi diri kita semuanya, termasuk khatib sendiri, agar dalam melaksanakan solat itu betul-betul untuk menuju kekhusyukan, agar apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran banyak sekali tentang solat ini. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 45 nyatakan, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah atau laksanakanlah solat, karena sesungguhnya solat itu akan mencegah diri kamu dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Ini hanya diri kita masing-masing yang bisa memprediksi sudahkah solat kita bisa menjauhkan diri kita daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau masih saja selesai solat kita berbuat kemungkaran, kefahsyaan, berarti solat kita belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang berbahagia, maka dengan demikian bagi kita pribadi, mari kita hitung, kita hisab diri kita, sudahkah pelajaran yang kita terima tentang solat ini bisa kita amalkan dan kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum, orang-orang yang mereka di dalam solatnya dalam keadaan khusyuk. Akan sia-sialah solat orang yang apabila dikerjakannya dalam keadaan tergesa-gesa tanpa kekhusyukan di dalam hati sanubarinya. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Nabi mengatakan bahwa solat yang wajib itu, yakni solat yang 5 waktu, mulai dari subuh sampai salat isya, itu tidak memakan waktu terlalu lama kalau kita kerjakan dengan khusyuk. Jangan sampai ada kita hanya melaksanakan ibadah solat karena melepaskan kewajiban kita kepada Allah, tapi hendaknya untuk mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tingkat kekhusyukan kita bertambah. As-salatu ala zikri, kata Allah. Solat itu adalah untuk sarana mengingatku. Jadi waktu itulah kita mengingat Allah dengan khusyuknya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menekankan kepada kita dalam melaksanakan ibadah solat
benar-benar dengan khusyuk dan tawadhu. Arti dari bacaan salat, mari kita usahakan, kita tahu apa yang kita baca dan apa tujuannya. Mulai dari Allahu Akbar sampai salam. Dalam Al-Fatihah saja banyak kita lihat doa-doa yang harus kita tahu artinya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Tapi kalau kita tidak tahu artinya, mungkin kita hanya sekedar menghafal dan membacanya saja. Inilah pentingnya bagi kita. Mari kita berusaha untuk menjadikan ayat-ayat ataupun bacaan-bacaan Al-Quran itu dapat kita mengerti dengan sebaik-baiknya. Sidang jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW dalam hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah mengatakan, Inna salati kaffaratun lima bainahunna majtanabatil kabair. Sesungguhnya salat itu merupakan pelebur dosa bagi orang-orang yang melaksanakannya di antara waktu dengan waktu salat yang lainnya. Jadi kita salat Jumat sampai salat asar nanti, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asal benar-benar kita lakukan dengan penuh kekhusyukan dan tawadhu kepadanya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan kepada kita di dalam surat Al-Mudaththir ayat 2 dan ayat 42 dan 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum min saqar? Qalu lam nakum minas solihin. Nanti akan ada orang-orang ataupun umat yang bertanya kepadanya nanti di hari akhirat. Ma salakakum fis saqar? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Apa menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minas solihin. Mereka berkata, kami waktu hidup di atas dunia tidak melaksanakan ibadah solat. Ini pentingnya ibadah salat karena Allah sendiri mengatakan bahwa orang yang tidak salat akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Sidang jamaah yang berbahagia. Kemudian juga itu, salat ini juga membedakan antara kita dengan orang-orang yang bukan Islam. Bainar rajulu wa bainas syirki aw kufri tarakus shalah, kata Nabi. Pembeda antara umat Islam dengan bukan orang Islam adalah orang yang meninggalkan salat. Dengan arti kata, walaupun kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak melaksanakan salat, sama aja dengan bukan orang-orang yang Islam. Sidang jamaah terakhir, Allah peringatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 5, ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini ayat-ayat orang Muhammadiyah mungkin sudah menjadi buah bibirnya sehari-hari. Dalam surah Al-Ma'un seperti apa ini dasar Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Wailul lil musallin, neraka waillah bagi orang-orang yang salat. Orang yang salat juga masuk neraka. Alladzina hum an salatihim sahun. yakni orang-orang yang dalam melaksanakan salatnya lalai. Baik lalai dalam waktu ataupun lalai dalam mengerjakan dalam bacaan-bacaan di dalam ibadah salat. Mudah-mudahan dengan adanya introspeksi diri kita masing-masing tentang peringatan-peringatan penting akan ibadah salat ini dapat memberikan pengertian kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang lebih khusyuk lagi di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke arah yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله للناس كافة وللعالمين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita di masa-masa yang akan datang, terutama dalam melaksanakan ibadah salat yang seperti disampaikan pada khutbah pertama tadi. Mari kita utamakan setelah adanya panggilan salat kepada kita, segeralah kita untuk melaksanakan ibadah salat. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, bukan hari Jumat saja. Fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah diserukan azan, maka segeralah untuk melaksanakan ibadah salat. Tinggalkan segala urusan dunia buat sementara waktu. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita menjadi amal yang makbulah yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahu minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.